Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Afifah dari program studi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, dalam kesempatan mata kuliah Islam dan IPTES kali ini, saya akan memberikan pengetahuan mengenai fikih kebencanaan, yaitu perawatan jenazah korban COVID-19 dari cara memandikannya dan menguburkannya. Baik, kita akan membahas mulai dari fikih kebencanaan terlebih dahulu. Pengertian bencana itu seperti apa sih? Dalam modul AIK yang telah diberikan dosen, bencana ialah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia itu sendiri. Terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan. Kemudian adanya pergeseran paradigma bencana, yaitu peristiwa alam itu akan datang silih berganti karena merupakan peristiwa biasa sebagai bagian dari dinamika bumi atmosfer yang sudah berlangsung sebelum manusia ada dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Pada hakikatnya, peristiwa alam tidak pernah membunuh, tetapi ketidaktahuan dan ketidakmautahuan bisa menyebabkan kita terbunuh. Sebagai contoh, ketidaktahuan tentang gempa akan membuat kita tidak merasakan getaran atau goyangan, sehingga saat terjadi gempa, kita tidak melakukan respon segera, tetapi setelah banyak yang runtuh, baru bergerak untuk menghindar. Respon yang terlambat ini akan menimbulkan kepanikan karena tidak berjalannya pikiran normal, dan kalau yang tidak tahu jumlahnya banyak, maka terjadi kepanikan massal. Ketidaktahuan juga menyebabkan kebingungan sehingga mempercayai isu-isu dan ramalan yang biasanya berkembang bersamaan dengan munculnya bencana tersebut. Sedangkan ketidakmautahuan muncul setelah jumlah penduduk semakin banyak dan kemiskinan juga semakin banyak, sehingga muncul masyarakat yang tidak memperdulikan keadaan sekitar. Akibatnya, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, lebih banyak menggunakan pendekatan responsif saja, atau pemerintah bersama-sama rakyat akan melakukan aksi penanggulangan kalau bencana itu sudah terjadi. Menurut Dr. Ustadi Hamzah, dalam memahami bencana yang terjadi, kita dapat melihat dari dua langkah, yaitu dari cara memandang dan cara menyikapinya. Dalam cara memandang ada dua kategori, yaitu secara teologis dan secara sosiologi. Sedangkan dalam cara menyikapinya dapat dilihat dari sudut pandang etis, antisipatis, dan teknis. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 54 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kasih dan Sayang dan Maha Baik. Maka apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah selalu baik dan penuh kasih. Begitu sebaliknya, manusia yang memahami dengan baik hakikat bencana akan mempersepsikan bencana sebagai sebuah kebaikan. Bencana bukan merupakan bentuk amarah dan ketidakadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebaliknya, bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yakni sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Dalam modul AIK 4 yang telah diberikan dosen kepada mahasiswa, terdapat cara kita untuk menyikapi sebuah bencana, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, etis. Ada 2 langkah dalam menyikapi bencana secara etis, yaitu dengan sabar dan syukur. Sikap sabar dalam menghadapi bencana bisa dilakukan dengan 2 langkah, yaitu melalui hati dan perbuatan. Sedangkan dengan syukur adalah menyikapi bencana dengan positive thinking dan action akan kebaikan di balik setiap peristiwa. Kemudian cara kedua yaitu dengan antisipatif. Antisipatif terhadap bencana dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu upaya preventif, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kemudian yang cara ketiga yaitu dengan teknis. Menyikapi bencana secara teknis ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu seluruh teknis yang terkait, ada mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, recovery, pemenuhan hak korban, teknis ibadah pada saat bencana, dan penanganan penyalahgunaan bantuan. Contoh dari materi fikih kebencanaan ini yaitu dengan adanya bencana COVID-19. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh bencana adanya virus COVID-19. Virus ini menular dan bisa menyebabkan kematian bagi si penderitanya.
Virus ini menjadi pandemik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama penyebarannya yang sangat cepat karena proses penularan yang cukup mudah. Yang kedua, penyebarannya yang tidak mudah dideteksi. Yang ketiga, sikap abai sebagai masyarakat terhadap potensi penyebaran dan mudarat yang diakibatkan oleh COVID-19. Baik, kita akan membahas bagaimana sih perawatan jenazah COVID-19 karena jenazah tidak boleh kita sentuh secara langsung dan ada cara perawatan jenazahnya sendiri dan berbeda dari perawatan jenazah pada umumnya. Dalam jurnal yang berjudul Otoritas Agama di Era Corona, dari fragmentasi ke konvergensi. Di tengah pandemi global akibat penyebaran COVID-19, agama memainkan peranan yang signifikan, baik sebagai kekuatan positif konstruktif yang ikut memitigasi wabah, maupun sebagai kekuatan reaktif yang turut menyebarkan virus. Sebagai kekuatan positif, agama dalam manifestasinya berupa otoritas agama, institusi agama, hingga tokoh-tokoh agama berperan dalam melakukan pencegahan virus tersebut. Pencegahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga prevensi penyebaran wabah di tengah-tengah umat beragama. Para pemimpin agama berperan penting sebagai kekuatan konstruktif dengan memfatwakan untuk mengganti ibadah ritual agama secara daring maupun dari rumah masing-masing. Upaya merespons situasi pandemi secara responsif juga dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan. Muhammadiyah melalui timnya telah menyediakan 64 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah untuk penanganan pasien corona. Terkait dengan pengurangan dampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi, organisasi otonom Muhammadiyah dari pusat hingga daerah juga terlibat dalam pembagian sembako untuk masyarakat yang tergolong duafa di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah juga memberikan bantuan dalam bentuk sembako untuk mahasiswa yang memilih untuk tidak kembali ke rumah karena khawatir tertular atau menulari virus. Muhammadiyah juga memberikan layanan konsultasi agama selama wabah atau dapat langsung menghubungi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan terkait dengan fatwa-fatwa tata cara beribadah di tengah pandemi dari Muhammadiyah dapat diakses di situs pwmu.co. Dalam surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga menghimbau agar masyarakat tidak bersikap berlebihan dengan menolak jenazah pasien COVID-19. Mereka adalah saudara kita, sehingga masyarakat seyogyanya menunjukkan rasa empati dengan tidak menolak jenazah mereka, terutama jika sudah sesuai dengan prosedur kesehatan. Muhammadiyah juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, terutama terkait dengan pemberlakuan sosial atau physical distancing. Dan apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19, dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya, kecuali sejauh yang mampu dilakukan hambanya. Apa yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan umatnya, yaitu yang pertama bahwa tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Yang kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga, kesulitan memberikan kemudahan. Yang keempat, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat. Yang kelima, kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Dan yang keenam, bahwa mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kewajiban memandikan dan mengkafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal atau dalam kondisi bencana dapat diberlakukan hukum darurat. Penyelenggaraan sholat jenazah dapat digantikan dengan sholat gaib di rumah masing-masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait penanggulangan COVID-19 atau dilakukan secara daring. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai materi fikih kebencanaan dalam konteks perawatan jenazah COVID-19 dari memandikan jenazah dan menguburkan jenazah. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian materi saya terdapat
salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.